Malam ini kita akan bersatu. Kita akan bersatu, Mas Manu. Untuk selamanya. Dan seumur hidup kita. Setelah semua ini, Mas Manu, aku akan memilikimu selama sisa umurku. Kita akan bersama karena kita ditakdirkan untuk bersama. Dan aku akan memilikimu selama sisa hidupku. Ishan. Ishan, aku punya firasat kamu dalam bahaya. Angin begitu kencang. Kenapa kelelawar-kelelawar itu terbang meninggalkan hutan? Ini sudah jam 10. Kenapa Ishan belum pulang? Apa ini ada hubungannya dengan firasat aku? Bulan berwarna merah. Malapetaka terjadi malam ini. Aku bisa merasakannya. Aku harus temui Tara secepatnya. Aku harus menghentikan Tara. Apapun yang dia lakukan, dia nggak boleh menang. Nadine sedang menuju ke sini. Aku harus mencegahnya.
Jadi Tara mengirimkan kamu untuk menghentikan aku? Tara! Gak seharusnya kamu melakukan ini ke Ishan. Nadine, pergi kau dari sini. Jangan halangi aku untuk bisa bersama dengan Mas Manu. Aku gak akan membiarkan kamu melakukan ini ke Iksan. Kenapa? Kamu mulai cinta sama dia? Hah? Aku belum membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuaku. Apa kau yakin? Dengar ya, bukannya kamu senang kalau aku mengeluarkan roh Mas Manu dari tubuhnya Ishan? Setelah itu, Ishan akan mati. Jadi dendammu akan terbayarkan. Tapi aku mau Ihsan mati di tanganku sendiri. Dengar, aku punya satu jalan keluar. Bagaimana kalau kita membawa Ishan ke tempat orang tuamu terbunuh waktu itu? Dan setelah sampai di sana, kau bisa membunuhnya dan aku akan mengambil roh Mas Manu untuk dikembalikan ke jasad asli Mas Manu. Kau dapatkan yang kau mau dan aku mendapatkan yang aku mau. Bagaimana, itu ide yang bagus kan? Oke. Sekarang, bantu aku untuk membawanya. Ayo. Ayo, cepat. Kenapa waktu lihat wajah Isha, aku merasa damai. Perasaan apa ini? Ayo cepat, Nadine. Kita nggak punya banyak waktu. Aku harus menyelesaikan ritual ini. Apa balas dendam ini perlu? Ihsan sudah begitu baik sama aku. Dan dari wajahnya, dia seperti nggak bersalah. Enggak. Aku nggak boleh lemah. Aku harus tetap pada rencana. Nadine, ayo cepat. Apa lagi yang kau tunggu? Sebentar lagi matahari akan terbit. Aku harus menyelesaikan ritual ini. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Mas Manu! Mas Manu! Kau dasar lang bodoh. Kau pikir aku takut? Kembalikan Mas Manuku. Kembalikan Manu.
Mas Manu. Mas Manu, kau baik-baik saja? Tadi. Terima kasih, Nadine. Terima kasih kau sudah menolongku dan Mas Manu. Terima kasih banyak. Kau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih. Seperti kata kamu, kita bangsa ular. Ada saatnya aku menjadi lawan kamu. Pada saatnya aku menjadi teman kamu. Mas Manu. Lihat, itu monumennya. Cepat, Nadine, kau bisa balaskan dendammu. Kau bisa membunuhnya, dan aku bisa mendapatkan Mas Manu. Ada apa dengan aku? Kenapa aku jadi bingung? Kenapa hatiku nggak tega membunuh Ishan? Jangan lemah, Nadine. Ingat, ini tempat orang tua kamu dibunuh Ishan. Ini saatnya, Nadine. Saatnya membalaskan dendam kamu. Aku harus tega. Ya, aku harus tega. Dia adalah pembunuh orang tuaku. Tapi wajah itu, wajah yang selalu menatap aku. Menatap aku penuh cinta dan sayang. Apa aku tega? Aku gak bisa. Aku gak bisa membunuh. Aku mulai peduli sama dia. Aku mulai sayang sama dia. Kenapa jadi seperti ini? Enggak, Nadine. Kamu bodoh. Hilangkan rasa itu. Tidak pantas. Dan tidak akan boleh kamu mencintai pembunuh orang tua kamu. Din, ini saatnya kamu selesaikan dendammu. Kamu bisa menuju ke monumen itu. Kamu bisa menghabisi Ihsan. Tekan roh suamiku. Nadine, cepat, Nadine. Nadine. Kenapa dia? Oh, dia pasti lelah karena berkelahi dengan elang. Tapi aku nggak akan menunda lagi. Ritual ini harus dilaksanakan. Aku ingin cepat berkumpul. Berkumpul dengan Mas Manu. Maaf, Ishan. Aku benar-benar minta maaf. Aku ingin Manuku kembali. Karena itulah aku melakukan ini. Kau harus pergi, Ishan. Karena suamiku sudah menungguku. Kau harus pergi. Mas Manu, sebentar lagi jiwa dan rohmu akan bebas, Mas. Dan kita bisa bersatu kembali untuk selamanya.
Kenapa aku ada di hutan? Ini kan monumen Papa. Ada apa ini? Kenapa aku ada di sini? Nadine? 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 Nadine bangun sayang. Nadine bangun. Apa yang terjadi padanya? Ishan, dia nggak apa-apa. Dia cuma kecapean Nggak apa-apa, aja. bagaimana dia nggak mau bangun? Apa yang terjadi? Nadine? Nadine bangun. Nadine? Ishan, udah tenang aja. Nadine nggak apa-apa. Dia cuma pingsan seperti ini. Ayo cepat bantuin aku bangunin Nadine. Iya, ya, aku Nadine, akan bantu. Nadine bangun sayang. Nadine, Ayo. kamu akan baik-baik saja Hati-hati. sayang. Sia, gagal. Susah lagi aku mencari kesempatan seperti ini. Ishan benar-benar mencintai Nadine. Semakin sulit memisahkan tubuh dan jiwanya. Ada cinta yang begitu kuat di dalamnya. Bertahanlah, Nadine. Gara-gara kamu, Nadine, semuanya gagal. Kenapa kamu pakai pingsan? Jangan-jangan kamu sudah seperti manusia, bukan lagi bangsa ular yang kuat. Aku yakin sekali. Ishan, tolong hati-hati, kasihan Nadine. Nadine, kamu akan baik-baik saja sayang. Ma? Mama? Ya Allah, Ihsan, Nadine kenapa? Aku nggak tahu kenapa, Ma. Tiba-tiba dia ada di hutan, Ma. Kalian keluar bertiga malam-malam seperti ini? Dari mana? Iya, aku tadi memang sedang berjalan-jalan di hutan, lalu aku bertemu dengan Ishan dan Nadine. Aku juga tidak tahu. Terus kenapa Nadine sampai pingsan begitu? Hah? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Nadine. Ma, kamu perhatikan nggak tadi dua perempuan tadi? Kok rada-rada aneh ya? Aneh gimana maksudnya Papa? Ya semakin hari mereka tuh semakin nggak jelas deh. Dan kok bisa-bisanya Sania itu diterima di rumah ini? Kok bisa sih? Pa, Sania itu orang yang baik. Lagian juga Papa tahu kan kalau Sania itu udah nolongin Mbak Maya, udah nolongin Nadine. Jadi nggak apa-apa dong, mungkin dia mau balas budi. Pa, dengar ya, kita itu udah diizinin tinggal di sini aja udah bersyukur. Jadi Papa mendingan nggak usah ikut campur urusannya Mbak Maya. Udah biarin aja deh, ya. Terang aja aku harus ikut campur. Nasibku kan tergantung kepada mereka. Dan aku nggak mau. Ada orang yang menghambat cita-citaku, keinginanku. Habis aku libas. Nadine, aku mohon bangunlah. Nadine, bangun. Bangun, Nadine, ini aku. Bangunlah, Nadine. Apa yang terjadi padamu? Nadine, ayo cepat, Nadine, bangun. Nadine, bangun, sayang. Ini aku suamimu. Ayo, Nadine. Nadine, bangun, sayang. Ayo, bangun, Ishan, sayang. sudahlah jangan panik. Apa Dia yang akan terjadi baik-baik padamu? saja. Ma, tolong, Ma. Kita harus cepat panggil dokter. Nadine nggak mau bangun. Tolonglah aku, Ma. Cepat. Ya sabar Ihsan, dokter lagi dipanggil. Nadine, kenapa kamu Nadine, sayang? sayang. Aku adalah suamimu. Ayo bangun. Sampai kapan aku melihat Mas Manu seperti ini? Berteriak cinta untuk orang lain. Sampai kapan? Ini aku, Mas. Aku istrimu. Bukan Nadine. Nadine, Nadine nggak apa-apa. tolong buka mata kamu, sayang. Sania, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Nadine? Kamu jangan nutup-nutupin ya. Cerita sama saya. Aku benar-benar nggak tahu, Bu, apa yang terjadi padanya. Ya sebentar. Permisi Mbak, Iya Pak, saya Dr. Hendra. Katanya istri Mas Ihsan sakit ya? iya bener Pak. Silakan Bapak langsung masuk ke kamarnya aja. Oh iya, makasih Mbak ya. Iya.
Dokter, tolong dokter. Dokter, tolong istri saya, dokter. Dia nggak mau bangun, dia nggak mau buka mata, dokter. Tolong lakukan sesuatu untuknya, dokter. Tenang Mas Ihsan, saya akan periksa kondisinya. Permisi. Ishan, sudah kamu jangan panik. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Iya, aku nggak panik. Aku mencintainya. Dan kamu tahu kan bagaimana kalau orang saling mencintai? Aku nggak mau kehilangan dia. Kamu pasti akan merasakan hal yang sama kalau kamu mencintai seseorang. Aku khawatir. Jiwaku sudah dibawa pergi oleh kamu, Mas. Kemanapun kamu pergi, aku pasti ikut. Karena jiwa kita nggak bisa dipisahkan. Gimana dok? Kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih dokter. Tunggu dulu, dokter. Dokter, jangan pergi sebelum istriku bangun. Sebenarnya kenapa sih Nadine ini, Dok? Apa jangan-jangan Nadine ini digigit ular? Ya bener Ihsan ya. Soalnya akhir-akhir ini kan banyak ular. Semenjak pernikahan kamu di rumah ini kan banyak ular. Jangan-jangan dia... Kenapa sih, Dok? Istri Mas Ihsan kondisinya baik-baik aja. Dia cuman kecapean dan stres. Jadi nggak usah khawatir. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Tunggu, dokter nggak boleh pergi. Dokter jangan pergi sebelum istriku bangun. Tolong, dokter. Udah Ihsan, sabar. Sabar. Ma, tapi Nadine nggak mau bangun. Aku khawatir, Ma. Dokter sudah kasih obat, Nadine nggak apa-apa. Udah jangan panik ya. Ya, oke. Udah. Sadar. Nadine sadar. Nadine? Alhamdulillah. Nadine. Akhirnya kamu bangun, sayang. Nadine, kamu bangun. Nadine. Sayang, aku sangat mengkhawatirkan kamu. Aku mencintaimu, Nadine. Kamu kenapa sih, Nadine? Ada apa sama kamu? Aku nggak ingat, Ma. Aku lupa apa yang terjadi. Allah. Nadine, sayang. Kamu perlu istirahat, sayang. Jadi kamu jangan bicara apa-apa dulu ya. Ma, tolong tinggalkan Nadine dulu ya, Ma. Ya udah, kita keluar semua. Biar Nadine istirahat. Ayo. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku di sini sama dia? Bukannya aku di hutan dan akan membunuh dia? Mama nggak tahu. Kenapa keluarga kita terus-menerus ditimpa masalah? Apa ada orang yang berniat jahat sama keluarga kita? Mama pengen Papa ada di samping Mama. Nadine, aku sangat mencintai kamu, sayang. Melihat kamu sakit seperti ini, aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga sakit, Nadine. Aku sangat mencintaimu, sayang. Kamu harus sembuh, sayang. Kamu harus cepat pulih. Aku mohon. Ihsan begitu mencintaiku. Aku bisa merasakannya. Dan kenapa aku merasa nyaman dekat sama dia? Apakah aku juga jatuh cinta sama dia? Dia marah dan sangat cemburu. Ishan, ini obatnya Nadine. Oh,
Maaf kalau aku mengganggu. Sania, kenapa tiba-tiba kamu ada di sini? Iya, aku membawa obatnya Nadine. Terima kasih ya. Sama-sama. Permisi. Sayang, kamu harus janji ya. Janji? Iya. Kamu harus janji sesuatu. Kalau kamu sudah pulih lagi, kita harus punya anak. Jangan kamu cintai suamiku, Nadine. Jangan menyentuh lagi suamiku. Itu satu-satunya suamiku. Jangan kau berani-berani mencintainya. Nadine, maafkan aku. Maafkan aku dan jangan tinggalkan aku, Nadine. Maafkan aku. Kamu kenapa sayang? Iya, aku janji aku gak akan tinggalin kamu. Aku mencintaimu, Nadine. Aku nggak boleh lemah. Aku harus membenci kamu, Iksan. Aku harus membunuh kamu. Bertahun-tahun aku menunggu suamiku. Hanya menunggu suamiku. Dan gara-gara Nadine si ular bodoh itu menghancurkan semuanya. Dan sekarang aku semakin sulit mengeluarkan roh Mas Manu dari dalam tubuh Ishan. Mereka sudah seperti menyatu. Sepertinya Nadine mulai jatuh cinta. Halo Rizka. Rizka, aku kangen banget sama kamu. Kamu gak boleh sedih ya. Aku juga kangen banget kok sama kamu. Oh ya, besok aku mau ajak kamu ketemuan di tempat kita nongkrong biasa. Aku mau bawa kamu ke tempat yang jauh dari sini. Tuh. Maksud kamu? Ini demi cinta kita, Rizka. Aku nggak mau kalau ada orang yang misahin kita. Besok, aku tunggu kamu di tempat kita nongkrong biasa jam 10 siang. Oke? I love you. Mwah. Sekarang gak ada yang bisa misahin kita berdua. Aku dan Arga akan bersatu selamanya. Selamat pagi, sayang. Pagi, sayang. Gimana, kamu udah baik kan? Aku sudah mendingan. Tapi, kamu masih pucat, sayang. Gak usah khawatir. Sekarang kamu siap-siap berangkat kerja, ya? Oke, aku lupa beritahu kamu kalau hari ini aku nggak ngantor. Kenapa?
Karena hari ini aku punya tugas yang sangat penting, yaitu menjaga istriku yang sedang sakit. Oke? Ini rotinya, Mbok. Iya, taruh situ, Ton. Nih, makanannya udah selesai semua. Udah cepetan kamu antar ke kamarnya Non Nadine, ya? Siap, Mbok. Hai, buat siapa? Buat Non Nadine. Nadine, sini biar aku yang antar. Jangan, Non. Biar Atun aja yang nganterin ke kamar Non Nadine. Ntar Nyonya marah. Nanti biar aku yang bilang ke Ibu Maya ya. Oke? Enak juga ya kalau kerjaan kita ada yang bantu terus kayak gini. Kemarin Non Nadine bawain makan buat Mbak Sania. Terus Non Rizka bawain kopi buat Tuan Beni. Sekarang Mbak Sania. Enak banget pokoknya, Mbok. Kita makan gaji buta. Terus kamu senang, Ton? Ada yang bantuin makan gaji buta. Dasar asal ngomong aja. Yang penting kerja, Ton. Dah cepetan. Mbok, galak-galak amat, Mbok. Sarapan buat siapa? Ini sarapan untuk Nadine. Kenapa kamu yang bawa? Biar aja Mbok Jum sama Atun yang bawa ke kamar Nadine. Nggak apa-apa, Bu. Dia kan kemarin sudah repot-repot waktu aku sakit. Jadi ini saatnya aku gantian. Itu saja. Kamu benar-benar baik. Ya sudah, sana antar. Sayang, Iya sayang. aku sudah mendingan. Sekarang kamu mending berangkat kerja aja. Enggak. Hari ini aku ingin di rumah saja. Menemani istriku. Kamu kan sakit. Kenapa? Kamu nggak suka ngabisin waktu sama aku? Aku nggak apa-apa. Aku malah seneng. Tapi kamu kalau nggak kerja gimana dong? Ishan, kamu belum siap-siap. Suamiku nggak akan pergi ke kantor hari ini. Nadine, aku bawain sarapan buat kamu. Oh ya Ishan, kamu harus berangkat ke kantor karena kita hari ini ada meeting yang sangat penting di kantor. Dia nggak ke kantor hari ini. Kan sudah dibilangin barusan. Enggak. Aku di rumah saja. Karena bagiku, istriku itu lebih penting dari pekerjaan. Makasih sayang. Nadine, sarapannya sudah siap. Kamu sarapan sekarang ya? Oke. Sania? Terima kasih ya. Nadine benar-benar sengaja menahan Ishan. Awas kamu, Nadine. Baiklah, kalau begitu aku berangkat ke kantor dulu. Oh, Ya, aku jalan dulu oke, ya. hati-hati di jalan, Sania. Iya, Dah. jaga dirimu, Nadine. Kamu salah, Tara. Kalau kamu pikir bisa merebut Ihsan dari aku. Gimana rencana hari ini? Udah siap kabur sama Rizka? Aku berhasil, Pak. Nanti jam 10 siang ini, aku mau ketemu sama Rizka di tempat aku nongkrong biasa. Bagus. Ingat, kamu nggak boleh gagal. Karena sampai Ihsan dan keluarganya tahu Rizka kabur sama kamu, mereka nggak punya alasan kecuali merestui hubungan kalian. Papa akan siapkan penghulu dan acaranya. Begitu kamu datang, kamu langsung nikah. Yes. Makasih, Pak. Harga. Sebentar lagi kita bakal jalan hidup baru. Gak akan ada orang bisa-bisa kita. Hai Mama. Kamu mau ngapain hari ini? Enggak ngapa-ngapain kok, Ma. Ya udah, kalau gitu temenin Mama ke pasar ya. Gimana caranya aku pergi?
Aku kan udah janjian sama Arga. Ya udah siap-siap. Mama tunggu di luar ya. Ya, ya mah. Aduh, gimana nih? Apa aku nggak usah bawa koper aja ya? Aku bawa perhiasan sama uang aja buat bakal hidup aku sama Arga. Halo Arga. Ya, sebentar lagi aku jalan. Aku udah gak sabar pengen kabur sama kamu. Ya, I love you. Rizka mau kabur sama Arga. Halo Ya. Bu, aku berangkat ke kantor dulu ya. Oh ya, tapi Sania bisa buatkan proposal untuk pinjaman uang ke bank. Nanti saya ambil ke kantor. Ya baiklah Bu, saya akan siapkan proposalnya. Aku berangkat dulu ya, permisi. Ya hati-hati ya. Iya, jaga dirimu. Nadine? Nadine? Kok dia nggak ada? Nadine? Kamu dari mana sayang? Aku keluar rumah. Aku suntuk aja di dalam. Nadine, kamu ini kan masih sakit, kamu butuh istirahat. Ishan, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena kamu adalah istriku sayang, dan aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Kenapa kamu mencintai aku? Nadine, aku rasa cinta gak butuh alasan. Aku mencintaimu karena aku mencintaimu. Aku yakin Allah mengirimkan kamu buat jodohku, karena kamu yang terbaik. Oh ya, sekarang kamu istirahat lagi, supaya kamu cepat sembuh. Aku ingin pergi menemui mama dulu ya. Ya. Udah sayang. Pak, Hmm, itu Mbak Maya lagi pergi belanja loh sama Rizka. terus kenapa? Ya, enggak, maksudnya Mbak Maya itu walaupun dia sibuk, dia itu selalu ngajakin anaknya jalan-jalan. Kita kok enggak sih? Aduh, kamu jangan merengek-rengek ah. Ngapain sih? Tapi apa salahnya? Kita kan suami istri, Pak. Iya, tapi kan kita bukan pengantin baru, mah. Kita ini udah tua. Ya tapi kamu itu udah nggak pernah romantis deh sama aku. Ah, udah. Masih banyak kerjaan. Telepon nyambung lagi. Kamu udah bikin kopi belum sih? Kita ke toko kain yang biasa dulu ya. Aduh, udah jam 9 lebih. Aku harus pergi sekarang. Ayo, Mah. Kayaknya aku harus ke HTM dulu deh. Mama duluan aja ya. Ntar aku nyusul. Oh ya udah. Mama kesana dulu ya. Aku udah gak sabar pengen kabur sama kamu. Ya, I love you. Rizka sama Arga bukan. Aku harus gagalin ini.
Nadine? Nadine? Kamu di kamar mandi, sayang? Nadine? Kenapa kamu nggak jawab? Terus kamu ngapain lama-lama di kamar mandi, sayang? Nadine? Nadine, jawab pertanyaanku, sayang. Kamu lagi ngapain? Nadine, ayo cepatlah. Kamu kenapa lama banget sih mandinya? Rizka pasti nungguin nih, nggak boleh telat. Handphone gue mana ya? Giliran dicari nggak ada. Giliran nggak dicari ada. Ular! Mana sih si Arga? Udah 2 jam loh aku nunggu. Ular ini benar-benar gila. Udah 2 jam lebih dia di sini. Kayaknya dia nggak rela kalau gue pergi. Wah, Rizka pasti udah nunggu nih. Aku nggak akan membiarkan kamu pergi sama Rizka. Aku tahu niat busukmu, Arga. Mas Arga? Mas Arga? Bi ular, Bi! Bi, tolong, Bi! Mas Arga kenapa? Bi, ular, Bi! Ular? Mana ularnya? Bi, tadi beneran ada ular, Bi, di situ, Bi! Mana ularnya, Mas Arga? Mana mungkin ada ular masuk ke sini? Oh ya, Mas Arga, makanannya sudah siap di meja makan. Saya permisi dulu. Wah! Woi, kok ada lagi sih? Sana! Bi! Rizka udah nelpon mulu lagi. Kalau gua nggak nemuin dia, bisa-bisa kesempatan gua buat dapetin Rizka gagal. Aduh, Arga tuh kemana sih? Telepon gak diangkat. Kabarin juga enggak. Mau sampai kapan aku nunggu di sini? Ular, tenang ya, tenang. Please, saya cuma mau handphone saya. Ya, tenang. Aduh, gimana sih ini? Wah, bodo amat ah. Semoga Rizka masih di sana. Sebenarnya mau apa sih ular ini? Kayaknya dia nggak mau banget kalau gue ketemu sama Rizka. Aku yakin Rizka udah pulang. Aku harus segera pulang juga sebelum Isan curiga sama aku. Sana! Mana sih si Arga? 2 jam loh aku nunggu. Aduh, Arga tuh kemana sih? Telepon gak diangkat. Kabarin juga enggak. Mau sampai kapan aku nunggu di sini? Wah, kemana si Arga? Penghulu sudah datang, tamu sudah datang. Kalian tahu di mana Arga? Nggak tahu, Bos. Coba kalian cari tahu. Baik, Bos. Nadine? Nadine? Kamu di kamar mandi, sayang? Nadine? Kenapa kamu nggak jawab? Terus kamu ngapain lama-lama di kamar mandi, sayang? Nadine?
Nadine, jawab pertanyaanku sayang. Mbak, Mbak, iya Bu. ya saya ambil ini ya. Saya mau ke kasir ya Bu. Rizka mana ya? Lama banget ya. Dia bilang ke ATM. Oh, ya Allah. Angkat dong. Oh, Rizka kemana sih? Coba telepon Iksan. Ya, halo. Iksan, Ya, halo Mama. Ada apa? ini Mama lagi nyari Rizka. Tadi dia bilang ke ATM, kok belum balik-balik juga nih, udah lama. Ma, tenang, relax. Mungkin saja dia sekarang sedang mencari sesuatu di tempat yang lain, Ma. Coba kamu telepon dia. Mama tenang saja, aku akan mencarinya. Ya udah, jangan lupa telepon dia ya. Sekarang. Mbak, Iya Bu. Mbak, saya titip dulu ya barangnya ya. Saya mau cari anak saya dulu ya. Baik Bu. Makasih ya. Iya. Iya, Ma, aku sudah telepon, tapi teleponnya sibuk terus. Teleponku nggak diangkat. Iya, Mama udah cari dia kemana-mana, tapi nggak ada. Mama tenang. Mama jangan mikir yang macam-macam. Aku yakin Rizka pasti baik-baik saja. Iya, katanya cuman ke ATM, tapi sudah 3 jam nggak balik-balik, San. Gimana ini? Kamu sudah nelfon dia belum, San? Ya udah, sekarang Mama pulang saja. Nanti biar aku teleponin dia terus, Ma. Oke? Ya udah deh. Ya udah, Mama pulang dulu deh. Tapi kamu terus telepon dia ya. Iya, Ma, pasti. Ya. Kak Isya nelpon lagi. Pasti Mama udah sadar deh kalau misalnya aku nggak balik-balik ke toko kain. Dia pasti nyuruh Kak Isya buat nelpon aku. Ayo Rizka, angkat teleponnya. Kenapa sih dia? Nggak biasa-biasanya begini. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa. Kak Isya pasti bakal telepon lagi deh. Kalau misalnya aku nggak angkat-angkat, dia pasti bakal nyari aku. Aduh gimana dong? Aku nungguin Arga apa aku pulang aja ya? Aduh, kamu tuh sebenarnya mainin perasaan aku apa gimana sih, Gak? Ya, aku pulang aja deh, kamu kelamaan. Ada apa dengan Rizka ya? Jangan-jangan dia pergi menemui Arga dan sengaja nggak mau angkat teleponku. Nadine! Nadine, kenapa kamu lama sekali? Ayo cepat keluar. Rizka tiba-tiba saja menghilang, Nadine. Aku khawatir dia bertemu Arga. Aku mohon cepatlah, Nadine. Aku membutuhkanmu. Siapa itu yang datang? Harus telepon Rizka nih. Rizka, angkat dong. Aduh, gak aktif lagi handphonenya. Dia pasti marah nih sama gue. Aduh, Rizka itu benar-benar keterlaluan. Saya lagi belanja, dia katanya izin ke ATM. Sudah 3 jam lebih dia nggak balik-balik. Bikin saya panik kan?
hilang. Loh, Rizka, kamu kenapa sayang? Kamu kemana tadi? Hah? Rizka, Ada yang jahatin kamu? Hah? Rizka, Ngomong sama mama. Rizka? Rizka, aduh kamu tuh kenapa sih? Kamu bikin jantung tante itu mau copot loh mama sampai cerita tadi. Kamu tuh kemana aja? Hah? Terus kenapa pulang-pulang kamu nangis kayak begini? Apa sih? Hah? Rizka, kamu habis dari mana sih? Kamu lihat, semua orang cemas mikirin kamu, Rizka. Rizka, sebetulnya ada apa? Sudah. Kalian jangan bikin Rizka makin panik. Biar dia menenangkan diri dulu dah. Biar aja. Ya udah, biar mama yang bicara sama dia. Tunggu ya. Nadine. Nadine, open the door. What is taking you so long? Kalau kamu nggak keluar sekarang juga, aku dobrak pintunya. Nadine. Sayang, kok kamu mau dobrak pintu? Kamu kok lama banget sih di kamar mandi? Aku kan jadi khawatir. Aku takut kamu kenapa-napa. Hampir aja aku pengen dobrak pintunya. Sayang, kamu kayak nggak tahu aja kalau perempuan mandi ya lama dong. Aku lega karena bisa nyelamatin Rizka untuk kabur sama Arga. Selama aku ada di sini, aku nggak akan biarin Arga deketin Rizka. Arga, kenapa kamu bohongin aku? Rizka, kamu kenapa sih? Coba cerita sama mama. Ada apa? Ya udah, kalau kamu nggak mau ngomong sama mama. Arga, kemana aja kamu? Rizka mana? Kenapa kamu nggak jawab telepon papa? Hei, jawab. Ular, Pak. Ular. Aku mau digigit ular, Pak. Aku nggak bisa keluar kamar. Ambil handphone aja, aku nggak bisa, Pak. Ular? Jangan-jangan itu Tara. Tapi kenapa Tara mau menghalangi Arga mau nikahi Rizka? Apa hubungannya Tara sama keluarga Ihsan? Jangan-jangan permata merah 5 yang ku cari selama ini ada di Ihsan. Permisi, Bu. Ya, silakan. Bu, ini airnya. Terima kasih banyak. Permisi, Bu. Gara-gara kejadian kemarin, aku terpaksa menunggu lagi untuk bisa bersatu dengan Mas Manu. Semuanya tidak akan jadi lebih mudah sekarang. Apapun yang terjadi, aku harus bisa mendapatkan Mas Manu kembali. Aku harus belajar bersikap tenang. Kalau enggak, aku nggak bisa dekat dengan Isya. Baiklah, aku harus selesaikan semua dokumen ini supaya Isya makin bersimpati sama aku.
tenang. Rizka, Rizka, ini Om bawain minuman buat kamu. Ayo, bangun. Rizka, ayo bangun dong. Ini ada minuman. Ayo dong. Waduh, kamu kenapa? Kenapa jadi gini mukanya? Kok sedih terus? Ini, minum dulu. Ini biar segar. Ayo dong. Kenapa? Ayo cerita sama Om. Ada apa? Enggak, Om. Dia bohongin aku. Arga bohongin kamu. Yakin? Dia bilang dia mau kabur sama aku. Tapi dia malah hilang tanpa kabar gitu aja, Om. No. Arga nggak mungkin melakukan itu. Setahu Om, Arga itu anaknya baik sekali. Nggak mungkin dia bohongin kamu. Kamu tenang aja, Om akan bantu. Om akan bantu supaya kamu menikah dengan Arga. Om janji itu. Om janji. Beneran, Om? Ya bener dong. Ini baik banget, makasih. Ya.